aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Berarti yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah saja. Bila masih ada manusianya, maka bersiap-siaplah untuk mencabut nyawanya sendiri. Di saat sakaratul maut dipaksa untuk keluar dari nyawa, untuk keluar melepaskan hidup dan badan. Bahkan harta sudah tak berlaku lagi. Jadi tadi sempat mendendangkan lagunya Ayahanda Rhoma Irama yang berjudul Kiamat. Saya bacakan liriknya. Gunung-gunung yang kukuh terpanjang. Di saat hari kiamat, gunung-gunung yang kukuh terpanjang, hari itu akan diterbangkan. Maknanya, apapun tujuan, cita-cita yang kita miliki selama ini, yang dengan kokohnya kita untuk mewujudkan semua cita-cita yang ada di hati kita. Ingin kaya, ingin sukses, ingin macam-macam lah yang ada di dalam hati kita. Saat itu akan diterbangkan oleh Allah, dihancurkan. Gedung-gedung yang tinggi menjulang hari itu akan ditumbangkan. Maknanya segala cita-cita, maknanya segala amal, segala ilmu, segala kekayaan, segala kebanggaan, semua akan ditumbangkan saat Israel datang. Maknanya di dalam melatih zuhud yang 3 menit itu harus didatangkan Israelnya. Mana mungkin kita bisa bertemu Israel sementara kita selama ini takut mati. Ya akhirnya ya tidak ketemu-ketemu. Takut mati kok berzuhud. Takut mati kok latihan hening. Latihan hening bahkan sholat 5 waktu itu berlatih untuk mati. Bila kita takut kepada Israel, bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah? Untuk menghadap Allah, kita wajib ketemu Israelnya dulu. Wajib ketemu dengan kematian dulu. Tanpa mati, maka kita takkan pernah berjumpa Allah. Bila kita tak pernah berjumpa Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Sementara wujud manusianya, sementara hawa nafsunya masih berdiri kokoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataan yang ada di dalam hati kita yang hak nyata adanya. Jadi di paparan uripe Allah ini kita mencoba membaca kitab yang ada di diri kita sendiri. Karena hakikat kitabullah itu adalah ya tiap-tiap diri manusia. Itulah kitabnya Allah. Qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin, orang yang pernah mati, itu ya Allah. Tapi bagi orang-orang yang belum mati, qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah manusianya sendiri. Jadi kita tinggal cek sendiri-sendiri di hati kita. Di dalam hati kita ini dihuni oleh makhluk atau dihuni oleh sang pencipta makhluk. Diri kita yang tahu. Diri kita yang bisa ngecek itu semua. Karena di dalam ayatnya Allah, Qu anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka selamatlah semua keluargamu dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dari lirik lagu Kiamat. Lautan yang selalu bergelombang,
hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Maknanya laut yang selalu bergelombang, hati kita selama ini sibuk dan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Sibuk dan sibuk urusan ilmu. Hati kita selama ini sibuk dan sibuk urusan amal, ibadah, pahala, dan surga. Hati kita disibukkan dengan itu. Digambarkan lautan yang selalu bergelombang. Hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Apa maknanya langit yang penuh dengan bintang? Hati kita selama ini merasa bangga dengan ilmu-ilmu kita. Hati kita merasa mulia dengan amal-amal kita. Itulah yang dimaksud langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Jadi di dalam latihan mengheningkan cipta itu, cobalah hempaskan semua. Tumpahkan semua, pasrahkan semua, tinggalkan semua, lepaskan semua. Pada saat itu, hari itu tiada lagi perlindungan. Hari itu tiada lagi pertolongan. Jadi hari itu tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Namun bila Allah tidak kita pertuhankan selama ini, bagaimana mungkin Allah menolong kita? Sementara kita mempertuhankan Tuhan yang salah. Selama ini kita mempertuhankan Tuhan yang bukan Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita selama ini mempertuhankan Tuhan yang bukan Tuhannya para nabi dan para rasul. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita sementara kita mendolimi diri kita sendiri. Kita mensesatkan diri kita sendiri. Berarti salah siapa? Dosa siapa? Ini dosa siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua orang ketakutan pada waktu itu. Jeritan tangis memilukan, rasa kengerian mencekam, maut menyelubungi alam. Jadi ketika saat sakaratul maut menjemput, semua itu melanda diri manusianya. Hari-harinya mencekam, keadaannya memilukan, takut dan takut. Ketika ia harus meninggalkan hidup dan badannya. Takut dan takut ketika ia harus meninggalkan harta-harta yang dicinta-cintainya. Harta-harta yang dikumpul-kumpulkannya. Harta yang dicintai, harta yang dikumpulkan tidak menjadikan ia hijrah kepada jalan Tuhannya. Malah dipilihnya untuk jalan mensekutukan Tuhannya. Kemudian liriknya, hari itu tak berguna lagi harta. Hari itu tak berharga lagi nyawa. Semua makhluk dimusnahkan. Seluruh alam dihancurkan. Darahkan menjadi lautan. Kepingan bangkai berserakan. Jadi ini menghayati liriknya Ayahanda Rhoma Irama di judul Kiamat ini bisa kita simak dan kita hayati. Itulah bekal untuk masuk ke dalam diri untuk berperang, untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan hawa nafsu kita di hati kita. Kemudian liriknya, terangnya cahaya matahari, hari itu akan dipadamkan. Maknanya apa? Terangnya kehidupanmu di hatimu, maka akan dipadamkan oleh Israel dengan paksa dan siksa. Jadi terangnya cahaya matahari maknanya selama ini kan yang terang hawa nafsu kita daripada Allah di hati kita. Jadi selama ini Allah gelap bagi kita. Diri kita lah yang terang benderang bagi kita selama ini. Inilah diibaratkan terangnya
cahaya matahari, hari itu akan dipadamkan, dimatikan. Semuanya isi perut bumi hari itu akan dimuntahkan. Jadi ketika saat baiat diceritakan semua kitab-kitabnya. Diceritakan semua perjalanan sejarah-sejarah kehidupannya. Maka ketika sudah diceritakan, bertemulah dengan alam hisab, lalu menerima rapotnya. Itu semua ada di dalam baiatnya. Jadi semua itu sebenarnya bukan ceritanya besok setelah mati. Coba kita logikakan. Bagaimana mungkin manusia melewati cerita-cerita alam yang lain yang dikatakan banyak orang besok ada alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, wassiratal mustaqim, neraka, surga. Apakah semua itu ada ketika manusianya sudah mati? Coba dibayangkan, coba dihayati. Jadi sebenarnya semuanya itu ada ketika manusianya masih merasa hidup. Bila manusianya sudah mati jadi tanah, maka semuanya sudah tidak ada lagi cerita itu. Karena semua cerita itu hanya bagi orang-orang yang hidup. Tidak bagi orang yang mati. Coba dihayati, coba difikirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya sesuai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah suci, kembali kepada Allah pun juga suci. Tapi bedanya lewat keridhaan kembali kepada Allah saat baiat atau kembali dengan paksa dan siksa saat baiatul akbar, saat syakaratul maut menjemput. Hanya itu bedanya. Karena seluruh manusia semuanya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi ternyata selama ini kita sudah jauh salah Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan yang salah. Mestinya kita mempertuhankan Tuhannya Muhammad Rasulullah dan Tuhannya para nabi dan rasul-rasulnya Allah. Tapi selama ini kita salah Tuhan, mempertuhankan diri kita sendiri di hati kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan tidak mempertuhankan Muhammad ya di hati Muhammadnya. Apa buktinya? Muhammad bukan kau yang lempar, aku yang lempar. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad telah mewujudkan Allah, menghidupi Allah, menguasakan Allah semuanya. Bahwa hidup, kuasa, dan pergerakan ini hanyalah milik uripe Allah, bukan milik Muhammadnya. Inilah Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu menguasai Nabi Muhammad daripada Muhammadnya yang menguasai dirinya sendiri. Tapi selama ini kan beda dengan kita semua. Di akhir zaman ini kemurnian Islam yang dibawa oleh para nabi, kemurnian Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sudah terluka, tercederai. Maknanya jauh dari kemurnian apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia yang bejat-bejat ini. Maknanya akhlak yang bejat itu bagaimana? Akhlak yang mana manusia lebih mempertuhankan dirinya di hatinya daripada mempertuhankan Tuhannya di hatinya.
Jadi yang lebih wujud, yang lebih nyata, yang lebih hidup masih manusianya daripada Tuhannya. Berarti yang jadi Tuhan itu siapa? Allah kah ataukah dirimu? Inilah, untuk inilah Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke dunia sebagai contoh suri tauladannya seluruh manusia, agar membenahi akhlak-akhlak yang bejat ini agar bisa kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Israel itu sudah kita pahami bersama. Oh, ternyata Israel pun juga hanyalah kiasan sanepan saja. Ternyata kita disuruh mencabut nyawa kita sendiri. Kita disuruh mengheningkan cipta-cipta diri manusianya agar nyata cipta-cipta diri Tuhannya di hatinya. Jadi ini babakan hati, bukan babakan raga. Ini babakan hakikat makrifat, bukan babakan syariat. Jadi jangan salah paham, Anda bunuh diri. Bukan itu maknanya. Maknanya bunuh yang ada di dalam hatimu. Selama ini kan iblis dan setan yang bersarang di hati kita. Jadi kita diutus berperang melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena itulah peperangan yang agung. Peperangan yang harus diperangi. Karena untuk menuju Tuhan, kita harus menghempaskan, kita harus mematah-matahkan salib-salib yang ada di hati kita. Kita harus memotong-motong arca-arca yang ada di dalam hati kita. Kita harus menghancur-hancurkan berhala-berhala yang ada di hati kita selama ini. Karena itulah yang merintangi diri kita untuk menyaksikan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Karena berhala salib dan arca-arca inilah yang menghalang-halangi kita. Berupa apakah berhala-berhala itu? Berupa apakah arca-arca yang ada di dalam hati itu? Berupa ilmu, berupa amal, berupa kepandaian, berupa kepintaran, berupa kekayaan, berupa macam-macam. Itulah yang menghiasi hati hingga manusia terlena dari jalan pulangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud malaikat Israel, ya temuilah Israel itu di dalam laku heningmu. Jadi sampai kapan latihan hening? Ya selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan sampai di ujung syakaratul maut tiba, harus melatih terus. Agar apa? Tujuannya agar diri kita tidak menjadi Tuhan lagi atas hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan tentang Israel ini, apa buktinya Israel mencabut nyawanya seluruh makhluk? Ketika kita mengheningkan cipta-cipta diri manusia, kan kita mencabut. Sebelum kita mencabut nyawa kita sendiri, sebelum kita mengheningkan cipta diri kita, kita kan mencabut nyawanya seluruh alam semesta ini, mengkosongkan. Sehingga terakhir kita mencabut nyawa kita sendiri. Terakhir kita mengheningkan, membersihkan, mensucikan diri kita dari diri kita. Akhirnya ketika suci bersih diri manusianya, maka nyatalah Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Nanti kita lanjutkan lagi bertemu dengan malaikat mungkar, nakir, rokib, atid, malik, dan ridwan di sesi selanjutnya. Tapi yang sudah dipaparkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel dipahami benar-benar, diulang-ulang, dikaji ulang-ulang,
didengarkan ulang-ulang, disimak ulang-ulang agar menjadi tajam iman kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.